sore semua. Oke. Hari ini pertemuan ke-14, pertemuan terakhir untuk mata kuliah ilmu reproduksi ternak. Subtopik kita pertemuan terakhir ini terkait dengan evaluasi simen babi. Nah, judul ini adalah judul dari penelitian yang kita lakukan bersama antara dosen dan mahasiswa, di mana mahasiswa menggunakan judul ini sebagai tugas akhir sarjananya, mendapatkan gelar sarjana. Oke, sebelum kita mulai topik ini, ada yang pernah mendengar penyakit African Swine Fever atau kita kenal dengan demam babi Afrika, atau ada yang menyebutnya dengan penyakit ISEP. Ada yang tahu? Oke, satu dua, yang lain nggak tahu? Oke, Frans dulu. Frans, apa yang dimaksud dengan African Swine Fever? Virus Afrika Swine Fever atau ASF adalah penyakit virus yang menyerang babi yang mengakibatkan kematian 100%. Penyakit virus yang menyerang babi yang mengakibatkan kematian 100%. Oke. Jadi di Sumatera Utara itu terjadi tahun 2019 hingga 2020, mengakibatkan kematian populasi babi di Sumatera Utara yang tadinya 1.300.000 ekor menjadi 200.000 ekor. Ya, jadi kita di kampus berpikir bagaimana cara untuk menghindari penyakit ini supaya tidak menyebar. Yang pertama teknologi yang bisa kita gunakan adalah apa yang kita mau pelajari pada pertemuan hari ini, yaitu inseminasi buatan. Inseminasi buatan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu adalah kualitas semen. Ya. Apa itu kualitas semen? Jadi itu nanti yang akan kita bahas. Tapi sebelum masuk ke sana, saya mau bertanya. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan inseminasi buatan? Ada yang tahu? Masa orang yang tahu? Nggak pernah kalian dengar inseminasi buatan sapi? Oke, karena tadi laki-laki, sekarang perempuan. Happy. Apa yang dimaksud dengan inseminasi buatan? Inseminasi buatan adalah teknologi memasukkan sperma jantan ke dalam alat kelamin betina dengan menggunakan alat khusus. Oke, semua sepakat? Ya, jadi itu yang melatar belakangi topik kita hari ini, di mana inseminasi buatan itu harus kita perkenalkan ke masyarakat. Salah satu fungsinya adalah untuk menghindari perpindahan penyakit dari pejantan ke betina. Karena pada umumnya di Sumatera Utara ini ternak babi jantan disewa untuk mengawini ternak babi betina, sehingga jantan ini pindah-pindah dari satu kandang ke kandang berikutnya, sehingga kita bisa menghindari penyebaran kasus virus African Swine Fever di Sumatera Utara. Cara salah satunya adalah dengan inseminasi buatan. Supaya inseminasi buatannya sukses, kita harus mengerti bagaimana kualitas semen yang baik. Itulah yang mau kita pelajari pada pertemuan kali ini. Oke, di dalam semen babi itu terdapat sekitar 25 jenis bakteri. Jadi kalau ini terkandung di dalam semen dan kita gunakan untuk inseminasi buatan, si babi betina bisa terjangkit atau tertular oleh penyakit yang diakibatkan oleh 25 bakteri ini. Contohnya E. coli, Staphylococcus, dan Proteus. Itu salah satu kenapa kita hindari kawin alami dan lebih menyarankan peternak menggunakan kawin dengan inseminasi buatan. Ya, jadi ini yang kita sarankan supaya orang nanti menggunakan. Tapi sebelum kita menyarankan ke orang, kalian harus mengerti apa itu yang dimaksud dengan evaluasi semen babi. Yang pertama, kalau kita mau melakukan inseminasi buatan, kita harus menyencerkan sperma babi yang sudah kita tampung. Encer yang kita tampung itu tidak boleh bersifat racun terhadap sperma. Jangan kita encerkan rupanya dia mengandung bahan racun yang membuat spermanya mati. Ya. Nah, bagaimana supaya dia tidak mati? Kita harus mengerti sifat fisik dan kimia dari spermatozoa yang hidup di dalam semen babi. Di Indonesia ini banyak dijual secara online pengecer semen babi. Kalau kalian buka Tokopedia, Shopee, sama saja dan itu ada ya nanti terjual simpan dengan kata kunci bahan pengecer semen babi, kalian akan dapat di Tokopedia atau sejenisnya.
Berdasarkan daya simpannya, pengencer semen babi ini ada 3 tipe. Yang pertama yang paling murah, kalau kita beli yang murah, daya simpannya maksimum 3 hari. Yang paling hebat, daya simpannya bisa 12 hari. Jadi ada 3 golongan, daya simpan pendek, daya simpan panjang, dan daya simpan menengah, yaitu sekitar 7 minggu. Tujuan kita mengevaluasi semen babi adalah untuk mengetahui kualitas sperma babi. Ya, apakah ini layak digunakan atau tidak. Ya, di Indonesia ada syarat, ada standar nasional Indonesia untuk bahan pengencer sperma babi. Ya, yang mana yang layak digunakan dia harus memenuhi standar nasional tahun 2023. Ya. Nah, tujuan dari kita melakukan penelitian ini dan kita buat menjadi materi kuliah adalah untuk mengetahui bahan pengencer terbaik yang dijual di online market untuk kita ajukan ke peternak mana yang cocok untuk digunakan. Sehingga hasilnya bisa menjadi informasi bagi peternak dan peternak dapat memanfaatkan bahan yang murah yang didapat di online market dan juga untuk memperkaya ilmu peternakan di bidang bioteknologi reproduksi. Oke, jadi penelitiannya kita lakukan di tahun 2022. Ya, ini kakak stabuk kalian stabuk 20, ini stabuk 18. Kemudian babi yang kita gunakan bangsa Yorkshire umur 2 sampai 3 tahun. Kita kasih makanannya pakan komersial, pakan pabrikan, sehingga kualitasnya standar atau tidak berubah dari waktu ke waktu. Kemudian yang kita periksa dari kualitas semen babi itu yang pertama adalah kita periksa parameter makroskopis dan yang berikutnya lagi parameter mikroskopis. Yang makroskopis meliputi volume, warna, pH, dan konsistensi dengan standar yang sudah ada untuk ternak babi. Yang mikroskopis yang pertama akan kita periksa adalah mobilitas, ya. Kemudian kita lihat, ini sebenarnya ada di videonya ya, nanti kalian saya kasih materi kuliah ini, saya kasihkan linknya, kalian bisa periksa bagaimana motilitas sperma di dalam video ini. Motilitas itu artinya gerakan sperma. Oke. Parameter yang kedua secara mikroskopis adalah viabilitas spermatozoa atau jumlah sperma yang hidup dibanding jumlah sperma yang mati. Kemudian kita menggunakan eosin 2% untuk mengetahui berapa jumlah yang hidup dan berapa jumlah sperma yang mati. Yang hidup ciri-cirinya kepala spermanya masih putih. Sperma yang mati kepala spermanya berubah warna menjadi warna merah. Kenapa? Karena di sel dari kepala sperma ini sudah rusak sehingga pewarna eosin 2% tadi masuk ke dalam sperma. Parameter mikroskopis berikutnya adalah abnormalitas morfologi atau bentuk sperma. Ini bisa kita cek di mikroskop ukuran 10 kali 40. Contoh kita lihat di sini ada yang ekornya bengkok, ada yang seperti mata pancing, ada yang kepalanya ada yang patah, ada yang dia berbentuk apa nih? Pengait di sini jadi cincin, jadi kepala sperma ini ekornya membentuk nomor 8 dia. Ini juga ya. Nah, jadi macam-macam kerusakannya, ini juga rusak, ini juga rusak, leher spermanya juga rusak. Jadi nanti ini hampir sama meskipun yang saya sampaikan ini terkait ternak babi, prinsipnya sama dengan di ternak ayam dan ternak sapi. Di dalam penelitian kita menggunakan rancangan-rancangan lengkap, ya, dengan 4 jenis pengencer yang bisa kita dapatkan online. M3, Biopik, Semen Live, dan Film. M3 dari Jerman, Biopik dari Spanyol, Semen Live dari Cina, Film juga dari Cina, bisa kita dapatkan online. Dan komposisi ke-4 pengencer adalah juga bahannya sebesar M3 60 gram, Biopik 45 gram, Semen Live 45 gram, dan Film 55 gram. Dan satu saset ini diencerkan dengan Aquades sebanyak 1 liter atau 1000 ml. Mungkin kalau kalian lihat nanti ini M3 ya yang kita gunakan di dalam penelitian. Yang kedua kita gunakan Biopik, ini yang dari Spanyol. Yang ketiga kita gunakan Semen Live, ini dari Cina. Yang keempat kita gunakan Film juga dari Cina. Ya.
Data yang kita dapat kita analisa dengan ANOVA. Ya, kita menggunakan software SAS9 untuk menganalisa apakah ada yang lebih baik atau lebih buruk di antara keempat pengencer yang kita gunakan. Nah, hasilnya bisa kita lihat di sini secara makroskopis. Yang pertama, volume semen yang kita tampung rata-rata 380 ml. Jadi volume semen bagi ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan volume semen sapi atau volume semen ayam. Pengenceran kita lakukan 1:3. Maksudnya dengan 380 ml semen kita encerkan dengan aquadeser tadi sebanyak 380 dikali 3. Kemudian konsistensi atau tingkat kekentalan di sini hasilnya encer. Warna semen yang dihasilkan putih susu, baunya bau khas sperma dan pH. Berikut adalah tanah bagi yang digunakan untuk kita evaluasi spermanya, apakah bagi pejantan tangguh atau pejantan tidak tangguh. Bisa kita cek dari kualitas sperma yang dihasilkan. Setelah kita encerkan, ini menjadi bahan dasar pembentuk M3. Ini semen light, ini fin, dan ini biopik. Setelah kita encerkan, masing-masing kemasan kita isi 80-100 cc. Kemudian kita simpan di dalam styrofoam. Kita kasih es batu di dalamnya untuk mempertahankan suhu antara 15 sampai 20 derajat Celcius. Kemudian pada saat mau penelitian, tadi semen yang kita simpan di dalam styrofoam kita naikkan suhunya menjadi 37 untuk proses evaluasi sperma. Kita ambil beberapa cc semen yang sudah kita simpan tadi, ya, kita hangatkan ke dalam gelas beker. Kemudian kita menggunakan hand counter untuk menghitung jumlah sperma, baik jumlah sperma yang hidup dengan yang mati atau sperma yang normal dengan abnormal. Kalau kita lihat di sini, dari 4 jenis pengencer yang ada, ya, kita lihat di sini pengencer berpengaruh tidak nyata terhadap motilitas. Artinya dari keempat pengencer yang dijual secara online itu kualitasnya sama. Kalau kita gunakan sebagai bahan pengencer ternak babi untuk parameter motilitas. Oke? Ada yang mau bertanya mengenai ini, terkait ini? Coba kita lanjut parameter yang pertama. Sudah? Oke. Jadi setelah kita lakukan uji lanjut bahwa perbedaan angka ini tidak berbeda nyata secara statistik, dan angka yang kita dapat itu tidak jauh dengan beberapa penelitian terdahulu, misalkan Kata dan Depauli 2017, Bang Eko 2022, kemudian Kurniasi 2016 dan Sumandani 2008. Artinya kualitas mobilitas semen bagi yang kita tampung itu tidak berbeda jauh dengan hasil penelitian orang lain. Parameter yang kedua adalah viabilitas. Kita cek juga viabilitas ini adalah jumlah sel sperma yang hidup dibanding dengan jumlah sel sperma yang mati. Kalau kita lihat di sini angkanya lumayan tinggi, ya, antara 75 sampai 82% jumlah sperma kedua yang hidup. Setelah kita uji lanjut, rupanya dia tidak berpengaruh nyata. Ya, antar perlakuan ini meskipun angkanya berbeda, sebenarnya dia berbeda tidak nyata. Artinya, kalau kita lakukan penelitian ulangan, hasilnya mungkin berubah, tetapi bisa jadi yang biopik bukan yang tertinggi, bisa jadi bukan tim yang terendah. Seandainya kita lakukan penelitian ulangan. Kalau kita lihat di sini, bisa kita bandingkan ini jumlah sel sperma yang hidup, ini yang hidup, ini yang hidup, yang merah ini yang mati. Ya, jadi ada sperma yang hidup dan yang mati seperti tadi di ilustrasi di awal. Sperma yang hidup kepala spermanya putih, yang mati kepala spermanya merah. Kalau kita bandingkan dengan ini teratur, dengan Kurniasi 2016 tidak jauh berbeda, kita lebih tinggi. Dengan Baku et al. Kita lebih rendah. Dengan Sumandani lebih tinggi. Dengan Kata dari Pawali 2017, viabilitas sperma yang kita tampung masih lebih tinggi. Ya. Kemudian kita lihat ke parameter penting yang terakhir, yaitu ke
abnormalitas sperma. Beberapa literatur menyebutkan bahwa abnormalitas itu dibatasi di angka 20. Dan kita lihat di sini dari keempat jenis pengencer yang kita gunakan semuanya di bawah 20. Ya. Dan hasil ini tidak berbeda nyata antar pengencer. Meskipun angkanya berbeda, secara statistik itu tidak berbeda nyata. Nah, kalau kita lihat di sini, contoh sperma yang abnormal adalah yang ini. Ini kan bengkok ekornya, ya. Ini yang normal, dia lurus. Ini setelah kita kasih pewarna tadi yang saya sebutkan di awal, eosin dan nigrosin. Tetapi kalau kita bandingkan dengan beberapa literatur, ya, kualitas atau tingkat abnormalitas dalam protein ini tergolong tinggi. Ya, kalau kita bandingkan dengan Balko et al, dia antara 8 sampai 9, Sumardani 6 sampai 6,8, Kurniasi 8,26 dan Kata 10,67. Di dalam konten ini tingkat abnormalitas itu antara 15 sampai 17%. Itu tergolong tinggi, tetapi masih memenuhi standar. Oke, sebelum kita akhiri, ambil kesimpulan tadi ada 3 parameter utama pada saat kita mengevaluasi sperma. Yang pertama, motilitas, yang kedua, viabilitas, yang ketiga, abnormalitas. Oke, kalau kalian sudah menguasai tekniknya seperti tadi yang sudah saya sampaikan, itu bisa menjadi bahan kalian untuk melakukan penelitian kalau kalian nanti sudah sampai di semester 7 atau di semester 8. Sebelum kita ambil kesimpulan, ada yang mau bertanya? Oke, Samuel. Apa perbedaan evaluasi sperma babi dan evaluasi sperma ayam? Oke. Perbedaan evaluasi sperma babi dengan evaluasi sperma ayam. Secara prinsip dua-duanya hampir sama, tapi ada triknya yang berbeda. Di evaluasi sperma babi, ya, karena perbedaan kalau di babi simennya bisa sampai 250 cc, di ayam hanya 0,5 cc, rata-rata ya 0,5 cc, karena ayam produksi simennya sangat sedikit. Dari situ bisa yang umum diamati di ternak ayam, di ternak babi dan ayam yang sama adalah sama-sama dicek makroskopis dan mikroskopis. Tetapi di makroskopis di babi kekentalan jarang dihitung, jarang dipertimbangkan. Tetapi kalau di ayam kekentalan sperma dipertimbangkan. Semakin kental spermanya semakin baik. Ya, itu salah satu. Kemudian yang kedua yang berbeda, di sperma ayam tidak diperhatikan mengenai viabilitas. Karena ujung kepala sperma ayam itu seperti pensil, seperti ini. Agak susah menentukan kepalanya, mungkin kalau sudah biasa bisa. Tapi kalau yang baru agak susah membedakan mana kepala sperma, mana ekor sperma. Sehingga viabilitas susah dilakukan untuk evaluasi sperma ayam. Sedangkan di babi, kepala sperma itu seperti balon yang ada talinya. Kepala spermanya bulat, agak lonjong, sehingga gampang melihat apakah dia itu spermanya hidup atau mati. Jadi di babi dilakukan parameter diamati parameter viabilitas, tetapi di ayam tidak. Itu Samuel. Ada lagi? Paham Samuel? Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, silakan Citra. Apa yang dimaksud dengan motilitas progresif? Motilitas progresif. Oke, tadi kita sudah sebutkan sebenarnya. Jadi ada motilitas progresif. Motilitas itu adalah gerakan. Kalau motilitas progresif itu adalah gerakan maju. Jadi yang kita hitung sebenarnya di sini kalau kita balik ke materi motilitas, ya, berapa banyak spermatozoa yang bergerak maju. Ya. Ada juga sperma yang bergerak berputar-putar. Jadi dia nggak bisa menjumpai sel telur. Dia berputar-putar aja, sel telur di sini dia berputar-putar sehingga tidak terjadi fertilisasi. Ada juga yang gerakannya zigzag, ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan. Yang dibutuhkan pada saat fertilisasi adalah sperma yang gerakannya maju, sehingga dia pada saat menabrak sel telur terjadi
fertilisasi dan kepala sperma bisa menembus dinding sulfurus. Oke? Jadi, nah ada satu hal yang belum bisa saya sampaikan di sini, tapi sudah bisa dikerjakan di luar. Untuk menghitung ini kita menggunakan alat namanya androskop dengan sistem komputerisasi, sehingga tidak perlu kita menerka berapa persen sperma yang bergerak nanti. Dengan alat ini, dengan kecanggihan AI, dia bisa menghitung motilitas sperma secara efektif. Nah, kakak kelas kalian yang sudah penelitian sekarang sudah menggunakannya, tetapi belum dipublikasi. Mungkin tahun depan kalian akan lihat cara penggunaan alatnya. Oke, Citra? Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Kalian? Apa bahan yang digunakan untuk evaluasi abnormalitas sperma? Bahan yang digunakan untuk evaluasi abnormalitas. Tadi mungkin di awal saya hanya menyebutkan satu bahan, yaitu eosin 2%. Sebenarnya ada bahan yang lain. Kalau yang di sini kita lihat, kalau warnanya merah seperti ini, biasanya kita menggunakan eosin 2% untuk mengetahui abnormalitas. Tetapi ada bahan yang lain, eosin 2% dicampur dengan mikrosin. Warna di sini adalah merah ungu. Yang ketiga namanya karbofusin. Hasilnya seperti ini. Tadi ada pada saat kita melihat viabilitas, hasilnya seperti ini. Kita akan melihat seperti ini kalau kita menggunakan karbofusin. Jadi ada 3 jenis ya. Pertama eosin 2%, yang kedua eosin mikrosin, yang ketiga karbofusin. Oke, ada lagi yang bertanya? Belum kita akhiri? Gak ada? Oke, untuk menutup perkuliahan kita hari ini, ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil dari tadi apa yang saya paparkan di awal. Yang pertama, dari keempat jenis penelitian simen babi yang bisa kita dapat secara online, kualitasnya tidak berbeda dengan parameter yang tadi kita gunakan, parameter makroskopis dan mikroskopis. Kemudian yang kedua, viabilitas dan motilitas sperma atau jiwa yang kita dapatkan di dalam penelitian itu tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian lainnya yang dilakukan di kampus yang lain, misalnya di Udayana, di Udana, Samratulangi atau di Bogor. Yang ketiga, abnormalitas spermatozoa jauh lebih tinggi dari penelitian yang lain. Artinya ada yang salah dengan babi kita. Mungkin bagi yang di laboratorium lapangan di sana mungkin kurang perawatan, mungkin jarang ditampung spermanya sehingga banyak spermanya yang abnormal. Oke? Jadi saran atau yang bisa kita follow up dari penelitian ini adalah babi yang dia digunakan dalam penelitian sebaiknya rutin digunakan sebagai sumber simen. Yang kedua, peralatan harus digunakan yang lebih terkini untuk evaluasi. Yang tadi saya sampaikan, kita harus menggunakan sistem komputerisasi atau kita kenal namanya dengan CASA, Computer Assisted Evaluation. Oke? Dan yang terakhir, perlu kita lakukan penelitian dengan menggunakan jenis penyangkatan yang berbeda. Kalau dalam penelitian ini kita menggunakan oocyte, mungkin bisa kita coba penelitian ini pada babi urop, Pitrain, Landrace, dan yang lain-lain. Mungkin Mansite atau Langsblade. Oke? Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dalam perkuliahan hari ini. Mudah-mudahan kalian mengerti apa yang disampaikan dan ulang-ulangi materi ini nanti di rumah, baca lagi. Kalau tidak mengerti, bisa kita diskusikan di luar perkuliahan, meskipun ini perkuliahan yang terakhir. Sekian dari saya, selamat menempuh ujian, terima kasih.